Pemirsa, serangan Amerika Serikat sekutu Israel ke 3 fasilitas nuklir Iran makin meruncingkan konflik di Timur Tengah. Iran membalasnya dengan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar. Selain itu, Iran juga mengancam akan menutup Selat Hormuz yang merupakan rute maritim paling penting dalam transit energi global. Apakah konflik saat ini antara Israel melawan Iran atau Amerika Serikat melawan Iran? Lalu apa pula yang terjadi bila Iran benar-benar menutup Selat Hormuz? Selengkapnya kami ajak Anda mengikuti NTV Insight bersama rekan saya Tasya Lutmila dan juga Head of Content NTV Gabriel Yoga. Tasya, apa kabar? Baik, Ketemu terima lagi, kasih. tapi sekarang giliran Anda yang ngobrol dengan Yoga untuk membahas tentang apa yang ada di belakang Tasya sekarang ini. Betul sekali, saya akan memandu Mas Yoga di sini untuk memberitahu seperti apa sebenarnya situasi per saat ini yang terjadi di Iran. Kita akan lihat Israel Amerika Serikat keroyok Iran. Tadi memang yang jadi pertanyaan tuh adalah apakah ini perang antara Israel melawan Iran atau jangan-jangan ini adalah Amerika Serikat melawan Iran? Mana yang benar, Mas Yoga? Coba mari kita update perkembangan per hari ini. Ya, terima kasih. Per hari ini memang situasinya masih dinamis ya, dan seperti kita ketahui terakhir Amerika Serikat sudah menyatakan ada gencatan senjata dan lain-lain. Tapi dari posisi mungkin dari Iran sendiri kita ada lihat mereka sudah meluncurkan banyak sekali rudal balistik ya, lebih dari 350 rudal balistik di sini ya. Lalu ada 1000 drone yang sudah diluncurkan ke Israel gitu ya, dan sudah jatuh korban jiwa banyak juga. Israel sudah 25 orang tewas, kemudian dari Iran sendiri ada 430. Gitu Angka ya. yang sebenarnya jomplang ya Mas, ini 25 ya. Untuk Israel, 430 tewas di posisi Iran ya. Iya, menarik tadi Tasya bilang apakah ini konflik antara Israel dengan Iran ataupun Iran dengan Amerika Serikat gitu. Kalau dirunut dari awal kan ketika 13 Juni kemarin justru Israel yang lebih dulu menyerang Iran ya. Mereka melancarkan serangan udara dengan lebih dari 40 jet dan menjatuhkan lebih dari 100 bom waktu itu ke berbagai wilayah di Iran. Tentu saja setelah itu Iran melakukan pembalasan, hanya kurang dari 15 jam mereka sudah membalas menembakkan misil ke Israel, dan seperti kita tahu setelah 12 hari konfliknya belum selesai meskipun Amerika Serikat mendorong adanya gencatan senjata seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini situasinya masih sangat dinamis dan kondisinya semakin kompleks ketika Amerika Serikat meluncurkan serangan itu ya, 30 rudal dari kapal selam mereka ke beberapa tempat dan 14 peluru kendali penghancur bunker. Targetnya adalah fasilitas nuklir Iran gitu ya. Iya, ini terjadi 22 Juni kemarin yang kemudian memang menjadi satu tanda bersejarah di mana Amerika Serikat kemudian menjadi ikut serta dalam konflik antara Israel dan Iran, begitu ya? Iya. Perlu dicatat ya, maksudnya itu pertama kali Amerika Serikat masuk ya? terjun langsung gitu ya, karena sebelumnya mereka hanya membantu Israel ketika memblok serangan-serangan Iran gitu ya. Tapi 22 Juni adalah titik balik situasi di Timur Tengah, di Iran khususnya. Oke, baik. Kita akan coba lihat karena saat ini yang memang ramai diperbincangkan di masyarakat internasional adalah apakah kemudian Iran akan menutup Selat Hormuz. Ini kan adalah ancaman yang cukup klasik yang kemudian dihembuskan oleh Iran sejak Revolusi Islam 1979. Jadi pertanyaannya, apakah Iran akan benar-benar melaksanakan ancaman itu atau ini sebenarnya hanya gertak saja? Ya, betul ya. Selat Hormuz ini jadi salah satu choke point ya, atau titik krusial transportasi. Kalau Tasya lihat di sini itu lebarnya hanya 33 km dan itu dari sisi maritim itu sempit sekali gitu ya. Dan di sisi utara itu dikendalikan oleh di sisi utara ya, ini ada Selat Hormuz, sisi utara dikendalikan oleh Iran, dan di sisi selatannya berbagi antara Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman dan Kuwait juga. Nah, seperti sudah ada di sini, ini jalur perdagangan strategis gitu ya. Jadi hampir 26% produksi minyak dunia itu diproduksi oleh kawasan Timur Tengah ini. Gitu 26% produksi minyak dunia ya? Produksi minyak dunia itu kan sekitar 101 juta barel per hari. 101 juta barel, ya, nah itu sekitar seperempatnya itu dari Timur Tengah, dan kalau diperhatikan ini 21 juta
barel minyak itu lewat sini nih, Oke. gitu ya. Dan sebagian besar 40% itu dari Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu punya kepentingan yang sangat besar sekali dengan keamanan di Selat Hormuz gitu ya. Oke. Siapa lagi yang paling dirugikan kalau kemudian memang selat ini benar-benar ditutup? Ya, yang paling dirugikan ada beberapa negara ya. Jadi memang betul. Ini adalah jalur transportasi perdagangan ke Eropa gitu ya. Ini Mesir ya, ini Suez. Oke, ini lanjut ke Eropa, lalu lanjut ini ke Asia gitu ya. Oke. Nah, yang menariknya adalah yang punya kepentingan besar di sini adalah Cina dan India gitu ya. Kenapa Cina dan India? Itu kita lihat ada ekspor minyak Iran 1,7 juta barel per hari dan mereka sebetulnya pernah menembus 2,5 juta barel gitu ya per hari, dan importir terbesar mayoritas 90% produksi minyak Iran itu adalah Cina. Oke. Gitu ya, dan Cina setiap hari itu mengimpor kurang lebih 11 juta barel gitu ya, dan perlu diperhatikan juga dari 11 juta barel itu separuhnya adalah dari Timur Tengah. Oke. Jadi memang kalau mau dikatakan berarti yang paling besar yang punya kepentingan terhadap Selat Hormuz ini sebagai jalur minyak itu adalah Cina. Cina dan juga India. ada India. India itu cukup besar juga, impor minyaknya juga dan jalur perdagangan juga ya. Dan tentu saja ke Asia lain ya, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan juga Indonesia tentu saja. Bagaimana dengan Iran sendiri? Apakah Iran kemudian kalau dia menutup Selat Hormuz ini, kemudian dia juga akan dirugikan? Nah, ini sebetulnya dilema ya. Ini dilema buat Iran sendiri ya, karena mereka ada kepentingan di situ, dan tapi di sisi lain itu adalah jadi salah satu cara Iran untuk mengendalikan posisi baik politik maupun ekonomi terutama di situ. Karena sekali lagi kalau itu ditutup, dan kemarin parlemen Iran juga sudah menyatakan setuju untuk ditutup meskipun keputusan tertinggi tetap ada di pemimpin utama Iran gitu ya, dari Khomeini. Oke, baik, kita akan lihat slide selanjutnya. Apa dampaknya terhadap Indonesia? Iya. Nah, tentu saja memang karena ini nilai perdagangannya masih relatif kecil dengan Iran terutama, tapi tidak bisa diabaikan juga gitu ya. Kalau dicatat perlu dilihat Indonesia dengan Timur Tengah itu kita sudah impor ke mereka itu 10 miliar dolar gitu ya. Kemudian ekspor dari Indonesia ke Timur Tengah itu ada 9 miliar gitu ya. Oke. Ini impornya apa, ekspornya apa? Dari impornya sendiri itu kebanyakan bahan bakar mineral, minyak gitu ya. Kemudian ada alat-alat gitu ya. Sementara kita ekspor ke sana tuh ada minyak, kemudian ada buah-buahan gitu ya, kemudian mesin mekanis dan lain-lain gitu ya. Oke, Mas Yoga, ini waktunya sangat terbatas. Jadi kalau menjawab pertanyaan, apakah ini kemudian akan berpengaruh pada Indonesia? Iya, tentu saja berpengaruh ya. Bayangkan ketika ini ditutup gitu ya, ini Selat Hormuz ditutup dan lalu lintas minyak jadi terganggu gitu, dan efeknya nanti tentu saja nilai minyak juga akan berpotensi naik gitu ya. Kalau sekarang mungkin masih 77 sampai 78 US dollar per barel gitu, tapi ada beberapa analisis yang menyebutkan mungkin bisa naik ke 100 dolar per barel kalau konfliknya jadi semakin serius gitu. Oke, jadi kita juga akan terpengaruh kalau misalnya kemudian ada apa-apa di Selat Hormuz, akan berpengaruh pada harga minyak yang tentu akan kemudian menciptakan semacam goncangan ya. Iya, secara kalau ekonomi. harga minyak naik kan tentu saja kita ada beban subsidi juga sih sebetulnya di situ. Iya, oke. Baik, kita akan nantikan terus bagaimana perkembangan konflik antara Israel, Iran yang kemudian dibumbui oleh Amerika Serikat di pemberitaan berikutnya. Tapi terima kasih Mas Gabriel Yoga untuk waktunya bersama kami. Saya kembalikan ke Doni De Keyzer. Silahkan Doni. Tasya Yoga, terima kasih analisanya, dan pemirsa jangan kemana-mana. Usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, ATV Prime segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Thank you.